Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Heren dan kita kembali komentari video dari Tamparagi. Judulnya Bangga Jadi Umat Anarkis dan Rusuh. Betapa mudahnya Muslim diprovokasi. Nah, jadi sebelum itu kita lihat dulu peta ya. Ini Anda tahu peta ini guys. Jadi di belakang kita itu ada Afghanistan, Pakistan, Nepal, Bangladesh, India ya. Di Bangladesh itu yang di tengah-tengah itu guys, tengah-tengah dekat atas laut itu Bangladesh, India di bawahnya, sampingnya gitu kan. Nah, di bawah Indonesia gitu kan, bawah kanan ada juga Indonesia macam. Nah, kita ngomong tentang kerusuhan antar agama. Jadi di sini yang terjadi antara Islam dan Hindu ya. Nah, perlu Anda ketahui ya, sebelum ada kerusuhan Bangladesh ya, umat Islam itu selalu dizolimi di India ya, juga di Myanmar, Thailand. Myanmar itu penganut Hindu ya. Bagaimana Muslim minoritas Rohingya itu dibantai ya, dibunuh, diperkosa segala macam gitu kan, sehingga mereka harus kabur mengungsi ke Bangladesh, ke kota-kota ke luar negeri gitu kan. Nah, luar biasa guys. Jadi apa yang dilakukan oleh umat Hindu, biksu Hindu di Myanmar ya, itu luar biasa. Nah, itu memantik kemarahan umat Muslim seluruh dunia. Cuman karena ini adalah lintas negara, nggak mungkin dong ya kita menyerang ke sana ya kan, untuk menyelamatkan saudara-saudara kita yang akan dibantai dan segala macam itu, kan nggak mungkin, karena ini udah namanya batas negara. Yang bisa kita lakukan paling demo, protes, berdoa gitu kan. Mungkin ada orang yang sudah marah luar biasa ya karena lihat saudara-saudaranya diperlakukan seperti itu, tentu mereka melakukan aksi-aksi anarkis gitu. Nah, jadi nggak Muslim ini ya, orang Muslim ini dia punya giroh terhadap agamanya. Dia nggak suka, nggak terima lihat saudara-saudara dibantai. Jadi bukan sekedar guys, penistaan agama. Jadi udah berlarut ini, jadi tidak ada solusi. Terus terjadi gitu. Karena pemerintah setempat memang melakukan itu dibantu sama junta militer, dan ini terbukti ketika Anda lihat sekarang bagaimana kacaunya Myanmar. Ya, jadi di situ rupanya kalau kita lihat ya, kemarin itu ada juga gereja dibakar di Myanmar tuh guys. Dihancurkan sama militer gitu kan. Nah, jadi kita lihat memang militer Myanmar ini memang udah memang pengaruh komunis gitu guys. Karena komunis itu nggak suka sama agama. Jadi bukan hanya masjid ya, tapi juga gereja juga diapain gitu. Tapi saya dengar ya ada umat Hindu vihara diapain, mungkin karena di situ Hindu minoritas, sehingga mungkin bahaya kalau militer. Mereka beraninya mungkin sama yang minoritas saja, kayak di situ Islam atau Kristen gitu kan. Kalau Hindu kan mayoritas di situ. Nah, jadi itu bukti kan, makanya rakyat demo itu. Jadi akhirnya rakyat yang awalnya orang-orang Myanmar yang awalnya menzulimi orang Rohingya, akhirnya mereka dizulimi sama junta militer kan. Nah, lalu di India Anda coba deh melek, jadi tempat lagi ini harus melek sedikit dengan berita global, dengan peta global gitu. Di India itu penzoliman terhadap kaum muslim itu terus terjadi guys ya. Ada dengar ya, bahkan sholat Jumat dilarang, pembantaian kaum muslimin di sana gitu kan. Nah, dan banyak lagi yang diskriminasi dan segala macam yang menimpa kaum muslimin. Nah, itu semua memantik kemarahan muslimin di seluruh dunia, apalagi Bangladesh sebelahnya gitu. Kalau lihat peta ya, Bangladesh itu kan sebelahnya India betul itu guys. Juga ada Pakistan. Jadi apa nggak marah mereka gitu, so muslimin diperlakukan seperti itu. Nah, contoh kalau di Indonesia itu guys ya, kayak di Papua, di Tolikara tuh ada namanya OPM. Nah, mereka beragama apa coba? Bahkan mereka ada berita mereka memperkosa saudara-saudari kita yang beragama Islam, perawat di sana. Itu geram kita guys ya, saudara kita di ini. Cuman gimana, kita kan nggak mungkin melakukan anarkis, paling kita demo, protes gitu kan. Nah, jadi memang umat Islam tuh memang wajar, bukan umat Islam aja, saya rasa seluruh dunia tuh kalau lihat suatu tidak adil, apalagi sampai ada pembunuhan, penyiksaan, pembantaian dan segala macam, itu memang pasti gerah gitu guys. Itu sifat dasar manusia. Jadi bukan hanya umat Islam saja. Jadi tanpa lagi nggak bahas di situ. Ini bahas fokus kerusuhan di Bangladesh. Padahal sebabnya apa gitu. Ini bukan masalah sepele guys. Ya, ini bukan masalah sepele gitu loh.
Itu yang kita pahami pertama kali ya, sebelum kita masuk videonya. Halo semua, Bangladesh adalah negara yang berpenduduk 165 juta jiwa dengan mayoritas hampir 90% beragama. Nah, kita balik itu di India. India itu berapa persen Hindu? Islamnya cuma minoritas. Juga begitu juga di Myanmar. Berapa besar Hindu? Myanmar itu Buddha ya. Myanmar itu Buddha, saya salah. Maaf guys, saya agak lupa ya. Tapi tetap kita berarti kita lupakan Myanmar dulu ya. Kita fokus ke India aja. Jadi ini saya lupa ya. Kalau Myanmar tuh Buddha, bukan Hindu, maaf ya. Jadi kita fokus saja ke India dan Bangladesh. Ya. Jadi apa yang terjadi? Jadi sebaliknya ketika Bangladesh itu mayoritas Muslim, di India mayoritas Hindu ya, itu poinnya. Islam dan 10% beragama Hindu. Pada pagi hari tanggal 13 Oktober 2021, di media sosial Bangladesh tersebar gambar Al-Quran di pangkuan patung Hanuman. Pada saat itu, umat Hindu sedang mempersiapkan diri untuk upacara keagamaan Durga Puja. Kemudian, puluhan ribu Muslim turun ke jalan untuk demo. Mereka menuntut agar musuh Islam dimusnahkan dan pelaku penistaan agama digantung. Pemerintah Bangladesh segera berusaha untuk menenangkan masyarakat dan memerintahkan kepolisian untuk menyelidiki kejadian itu. Namun, masyarakat Muslim tidak mau mendengar, mereka langsung marah dan menyerang kuil-kuil Hindu. Setelah itu, mereka menyerang rumah-rumah dan toko-toko warga Hindu. Kerusuhan ini bermula di daerah Kumila, lalu menyebar ke daerah-daerah lain di seluruh Bangladesh. Jadi, dari tanggal 13 sampai 19 Oktober 2021, warga mayoritas Muslim di Bangladesh melakukan aksi kekerasan yang brutal terhadap warga minoritas Hindu. Pada tanggal 22 Oktober 2021, tercatat setidaknya ada 10 orang meninggal, lebih dari 100 orang terluka, dan 80 kuil Hindu dirusak di Bangladesh. Setidaknya ada 4.000 orang yang terlibat dan 400 orang ditahan oleh polisi. Nah, apakah teman-teman udah bisa lihat betapa mudahnya? Jadi ini bukan masalah ini saja gitu. Jadi tanpa lagi itu dia tidak meluaskan skopnya. Ya. Dia hanya tahunya ini saja, ya kan? Quran diletakkan di situ. Mungkin nanti pelakunya ada ketahuan itu dari seorang Muslim ya. Cuman poinnya guys, umat Islam ini sebenarnya sudah gerah gitu dengan orang-orang Hindu ya yang ada di India gitu. Cuman karena nggak bisa ya melakukan apa-apa ya. Jadi intinya adalah mereka tuh memang lagi gerah gitu, lagi coba Anda bayangkan ya. Anda ya saudara-saudara Anda dibantai di tempat lain, saudara-saudara Anda Kristen dibantai gitu kan. Nah, Anda tentu gerah gitu. Jadi pemantik apapun itu bisa menjadikan besar. Jadi sebenarnya masalah adalah penyebabnya itu harus ini guys, penyebabnya. Jadi jangan mentang-mentang lihat satu kasus lalu tidak lihat kasus lainnya gitu sebelumnya. Jadi sama kayak kita lihat kayak tahun 65 itu ya. Kenapa rakyat itu gerah sama PKI misalnya? Kenapa mereka melakukan banyak kekerasan gitu kan? Karena mereka ini ya itu dizolimi dulu guys. Ulama-ulama dibunuh, santri dibunuh, rakyat dibunuh gitu kan, dibantai, disiksa, jenderal kita juga begitu. Jadi wajar mereka sudah begitu gerahnya dengan PKI pada waktu itu, dengan komunis. Nah sama ini yang terjadi gitu. Makanya intinya adalah kita harus lihat akar masalahnya gitu. Jadi kenapa? Misalnya gini, kayak misalnya ada orang misalnya mengganggu rumah Anda atau mengganggu rumah saudara Anda. Anda punya saudara misalnya gitu kan, datang orang mengganggu. Nah, Anda tentu emosi kan? Itu hal wajar. Tentang saudara Anda diganggu gitu. Nah, jadi hal apapun itu, sekecil apapun bisa memantik itu guys, karena sudah ada hal yang besar sebelumnya gitu loh. Jadi berarti Muslim itu sebenarnya nggak mudah diprovokasi kalau tidak. Jadi kalau sekedar ini saja ya itu nggak bakal begini. Tapi ada rentetan-rentetannya gitu. Jadi kita harus fair di sini. Jadi apa yang dialami umat Hindu di Bangladesh ini itu belum seberapa dengan yang dialami oleh umat Islam di India misalnya. Ini belum seberapa. Dan ingat siapa yang duluan guys.
siapa duluan gitu. Nah, jadi apa ya? Jadi kalau umat Islam diam saja ya, eh, gini guys ya, orang itu kalau ada kezoliman, kalau kita diam, orang menzolimi akan makin menzolimi gitu, gitu ya. Nah, jadi kita harus memahami psikologis umat Islam yang ada di Bangladesh gitu, dan di seluruh dunia gitu. Ya. Jadi umat Islam itu sangat kompak. Jadi satu tubuh sakit, yang lain merasakan gitu. Jadi intinya adalah ini masalah psikologis. Jadi tanpa lagi seharusnya dia tuh mengerti kenapa umat Islam itu berubah seperti ini. Ini bukan hanya hal seperti ini saja, guys. Gitu loh. Ya, banyak hal lain yang terjadi di India atau di tempat-tempat lain gitu. Jadi jadi eh, jadi justru yang jadi korbannya sekarang ini dunia ini adalah umat Islam. Ya, bahkan bukan cuma dizolimi, dibantai, dibunuh, tapi juga dituduh radikal, teroris intoleran, kadrun lagi kan. Jadi lengkap sudah penderitaan umat Islam di dunia, dari label, dari tindakan gitu kan, kekejaman gitu, bahkan syariatnya pun diganggu, agama distakan. Jadi kondisi dunia global sekarang umat Islam tuh lagi kondisi apa, lagi gerah gitu guys. Cuman gimana ya kan, jadi ada orang-orang yang lepas kontrol karena hal itu, dan ada orang-orang bisa kontrol dirinya. Jadi ini masalah adalah, contoh aja kita tampar lagi itu ya, atau orang-orang mereka ini ya, baru ada pelarangan bangun masjid sudah begitu hebohnya, bikin konten semua youtuber. Jadi saya perhatikan semua youtuber tuh bikin konten tentang itu, pelarangan bikin bangun gereja di sini gitu. Jadi itu langsung mengatakan umat Islam itu radikal, intoleran gitu. Hanya hal begitu saja, padahal hak tiap warga setempat untuk mau apa dibangun di daerahnya gitu. Kalau mereka nggak mau bangun, misalnya di komunitas Kristen yang mau dibangun masjid, ya itu hak mereka. Mereka tinggal situ kok, mereka yang banyak di situ kan. Nah, di poinnya adalah juga sebetulnya dengan Islam ya. Orang bangun gereja di tengah komunitas muslim yang tinggal di mana, masa Anda mau memaksakan kena bangun gereja juga gitu. Nah, jadi poinnya guys, jadi muslim itu sebenarnya nggak mudah diprovokasi gitu. Kalau cuma perkara ini emang enteng gitu, kita paling demo, protes gitu kan. Jadi nggak ada orang yang suka dihina guys, dibully itu nggak ada. Jadi masalah bukan terletak pada orang yang terprovokasi, bukan itu, tapi sang provokatornya itu masalahnya guys. Jadi fokus kita jangan berubah ya. Tanpa lagi enggak, dia jadi muslim ini sudah diprovokasi, jadi korban pula, dituduh macam-macam gitu. Gitu kan. Jadi akar masalahnya provokator itu. Di mana-mana kan kalau ada apa-apa kan provokator ditangkap. Nah, jadi kalau ada orang yang terprovokasi, ya kan? Nah, jangan lihat orang kok begini, masa tuh kok dia melakukan ini gitu. Harus ditanyakan kenapa dia melakukan itu gitu. Kenapa dia sampai melakukan itu. Jadi provokatornya tuh biang keroknya harusnya. Ya. Yang melakukan kezaliman terhadap kaum muslimin di mana-mana itu provokatornya. Kalau mereka tidak melakukan itu, damai dunia nih guys. Ya. Damai dunia nih. Contoh lihat kayak di mana ya? Di Indonesia lah coba. Saya tinggal di lingkungan beragama macam-macam ya, di kota Pekanbaru ya, kota saya ini banyak, ada agama Kristen banyak, Hindu, Buddha juga banyak. Gak ada masalah. Kenapa? Mereka tidak pernah memprovokasi Islam di sini, di tempat saya ini. Gak ada yang bikin gambar karena Nabi Muhammad, tidak ada yang macam-macam, injak Quran. Kan sekarang banyak tuh penistaan ya, gambar karena Nabi Muhammad, injak Quran lah, apalagi menjihad Quran gitu kan. Jadi ikut tempat-tempat lain di Indonesia ya. Jadi itu yang bikin gerah itu guys ya. Udah tahu dalam Islam itu dilarang tapi dikerjakan juga gitu. Jadi apa larangan dalam agama Islam itu beda dengan apa larangan dalam agama Anda gitu. Tapi Islam itu ada aturannya, agama Anda juga ada aturannya. Kami memang nggak boleh bikin kartun Nabi. Nah, lalu semua juga sepakat kalau kitab suci nggak boleh dinistakan seperti itu. Tapi Anda buat juga, itu maksudnya apa coba? Misalnya ketika ada kita baca peta global ya, ketika ada kan ini udah zaman medsos, jadi kejadian di mana-mana tuh langsung tersebar. Jadi Islam tuh tahu di mana-mana gitu kan.
Ada kejadian penistaan Quran dijilat, dibakar, dijadikan lap kotoran dan segala macam. Nabi Muhammad gambarnya dibikin gambar karikatur dan segala macam. Umat Islam dikatakan teroris, ya kan udah dilabeli duluan tuh. Jadi sebelum melakukan ini udah dilabeli duluan, teroris lah, radikal, intoleran. Sementara umat agama lain tidak ada dilakukan seperti itu. Jadi ada label radikal, intoleran, teroris itu hanya dilabeli kepada umat Islam. Nah, siapa nggak marah coba? Anda mau nggak dilakukan seperti itu? Ya, umat agama Kristen disebut radikal, teroris, intoleran. Lalu Alkitab itu dijadikan lap kotoran. Alkitab itu ya dijadikan dijilat dan segala macam lagi. Marah nggak Anda? Nah, ini itu kejadiannya di Indonesia, di tempat mayoritas Muslim. Anda bayangkan kalau kita apple to apple, Anda bayangkan di mayoritas Kristen negara kayak Amerika. Di Amerika tuh ada orang yang menistakan Alkitab. Coba, apa nggak marah itu? Kok berani-beraninya itu orang minoritas melakukan penistaan di tempat mayoritas gitu. Nah, jadi yang salah siapa? Yang orang yang melakukan itu. Jadi jangan salahkan orang yang terprovokasi, jangan guys. Ya, makanya untuk memberantas semua orang yang provokator itu harus ditangkap. Itu kuncinya. Gitu ya. Jangan orang orang yang terprovokasi disalahkan gitu. Jadi Muslim itu sebenarnya nggak gampang diprovokasi, tapi Anda harus lihat di sini ini masalah global ya. Muslim di mana-mana, tahulah paling banyak korban jatuh di kaum muslimin, di Rohingya, di Uighur, ya di India, di Palestina, umat Islam semua korbannya, di Tolikara juga gitu. Jadi memang bahkan seluruh dunia itu udah dapat label-label itu, umat Islam label teroris, radikal, intoleran, ya. Jadi sebegitunya kalian jahatnya kepada umat Islam gitu, ya kan? Agamanya umat Islam dinistakan, syariatnya itu dihina, dihambat-hambat, dipersekusi syariatnya. Cara melalui hukum lagi kan banyak itu, ormasnya dibubarkan gitu. Jadi ini sudah global guys, sudah mainnya global. Dan sekarang dunia medsos gitu. Jadi umat Islam itu tiap hari mendengar berita teroris, radikal itu tiap hari guys. Tiap hari selalu digembur-gemburkan. Anda bayangkan keluarga Anda, kami umat Islam ini berkeluarga, bersaudara, ya, persaudaraan Muslim itu kuat. Anda bayangkan saudara Anda tiap hari itu baru bangun tidur baca berita saudaranya, misalnya namanya Budi teroris, radikal, marah nggak Anda saudara Anda dilakukan seperti itu? Bahkan Anda juga keluarga si Budi atau kayak keluarga saya, keluarga si Budi teroris, radikal, marah nggak Anda? Tiap hari tuh guys, Anda tengok berita-berita itu ya, radikal, intoleran, teroris. Tiap hari. Marah nggak Anda dilakukan seperti itu? Umat Kristen belum mengalami aja. Ya, jadi ini masalah hati. Ya, masalah rasa. Ya, umat Kristen nggak bisa ngomong di sini karena mereka belum mengalami hal yang dialami umat Islam. Tidak ada saudara kita dari umat Kristen yang mengalami seperti di Palestina. Ya. Tidak ada saudara dari kita dari umat Kristen itu mengalami seperti di Rohingya, seperti di Uighur, seperti di India. Nggak ada guys. Jadi orang yang nggak mengalami itu gimana mau punya empati gitu. Jadi wajar mereka nggak punya empati. Mereka malah menyalahkan Muslim yang melakukan kekerasan karena diprovokasi gitu. Mereka nggak merasakan empati. Ini misalnya kalau ada, biasanya bayangkan ya, tanpa lagi punya keluarga. Ya, tiap hari itu bangun tidur dia baca keluarga tanpa lagi teroris, radikal, intoleran. Ya kan? Itu keluarganya lain di tempat lain itu saudara-saudaranya beragama Kristen itu misalnya ada komunitas Kristen di mana gitu, dibantai ya kan. Saatnya perempuan diperkosa gitu kan, mereka juga dibunuh. Marah nggak tanpa lagi? Dan itu belum kejadian seperti itu guys. Jadi tanpa lagi kalau bilang nggak marah berarti dia nggak waras gitu. Orang pasti marah kalau lihat agamanya diganggu, saudara-saudaranya dibunuhi, syariatnya dihina, agamanya dihina, itu pasti marah guys. Tiap hari guys label-label itu keluar di media, coba di berita, dan itu dipakai mereka tambah. Jadi udah ada media melakukan hal itu, isi radikal, intoleran, teroris, mereka goreng lagi isi itu. Apa nggak marah sama Islam itu guys?
Nah, ini kita udah cukup sabar kita untuk selama ini. Coba. Kalau ini terjadi di Amerika ya, kejadian-kejadian ini di Amerika, udah. Jadi dia ingat guys, di Amerika belum kejadian seperti itu. Di Amerika tuh belum ada kita dengar Alkitab dibakar oleh kaum muslimin, Alkitab diinjak-injak atau di apa, belum ada kita dengar. Nah, belum ada kita dengar berita itu, apa terjadi pada umat Islam di Amerika? Pada zaman Donald Trump kemarin, umat Islam dilarang ke Amerika. Ada kejadian penusukan terhadap ulama di masjid. Umat Islam sana, jadi ada juga pembunuhan kan di Inggris kemarin, ditabrak pakai truk satu keluarga di mana-mana guys. Jadi belum lagi akibat mereka diperlakukan seperti itu ya, seperti yang terjadi pada Quran, dikasih kotor dan segala macam. Mereka sudah begitu. Belum lagi umat Kristen itu dicap sebagai radikal intoleran, mereka sudah begitu. Coba. Jadi intinya kalau kita ngomong ya, lebih gampang mana umat Islam pada umat Kristen diprovokasi ya. Lebih gampang umat Kristen. Coba. Jadi beberapa media ya, atas kepentingan politik tentu ya, politik global untuk menghancurkan Islam gitu kan, itu semuanya ikut-ikutan ya. Jadi apa yang tentang salah hal tentang Islam ya, dikatakan Islam itu, jadi karena melihat kasus contoh ISIS misalnya, lalu mereka setuju, oh umat Islam itu radikal, intoleran, teroris. Coba bayangkan, berarti mereka kan sampai segitunya mereka ya, sampai segitunya mereka tidak mengecek kebenarannya. Oh ternyata itu kan ISIS saja gitu, mereka tidak cek itu, mereka anggap semua sama gitu. Jadi ketika misalnya ada satu orang atau beberapa orang kaum muslimin yang melakukan bom bunuh diri, mereka mengira semuanya radikal, teroris gitu. Nah, ini mereka sebenarnya mereka ini yang gampang provokasi. Kita tidak pernah mengatakan umat Kristen itu radikal, intoleran, teroris, nggak pernah. Jadi mereka tuh bahkan selain tindakan seperti penusukan ulama di Amerika, kayak Benton Tarrant kemarin membunuh satu kaum muslimin di Selandia Baru. Mereka juga selain dengan aksi ya nyata, mereka juga dengan kata-kata guys. Bahkan mereka melakukannya duluan gitu. Paham ya? Jadi kita harus jujur di sini, harus lihat menyeluruh gitu. Jadi jadi ini kejadian ini ya, sama ibaratnya kalau di Amerika atau di Inggris atau dimanapun negara mayoritas Kristen itu ada peristiwa seperti ini, dan ada di tempat lain pula itu saudara mereka umat Kristen itu dibantai ya, kayak ada mainkan misalnya India itu membantai umat Kristen di sana ya, marah nggak? Kalau nggak marah berarti Anda bukan manusia. Karena manusia akan marah melihat dia kan lagi satu agama sama dia, ada manusia dibantai aja itu mereka sudah marah gitu. Jadi memang psikologisnya begitu. Jadi beda. Jadi apa yang dialami umat Islam itu tidak dialami umat Kristen. Jadi tanpa lagi apakah mengerti itu, yang dia harusnya empati. Oh kenapa umat Islam begini ya, oh ternyata mereka diperlakukan seperti ini gitu. Mereka tiap hari itu selalu dilabeli radikal, teroris, intoleran, dan ditambah pula lagi udahlah media itu mereka tambah pula lagi dengan isu itu. Jadi itu bukti mereka ini nggak punya empati guys. Orang-orang kayak Tampar Ragi ini nggak punya empati. Oknum-oknum di agama Kristen ini yang Tampar Ragi ini nggak punya empati gitu. Jadi Tampar Ragi itu masuk provokator nih. Tampar Ragi ini termasuk provokator ya. Dia memberitakan tidak adil. Dia hanya memberitakan ini. Dia nggak lihat di mana-mana ada pembantaian terhadap umat Islam, tidak diapain. Umat Islam itu dituduh radikal teroris, tidak diapain dia gitu. Jadi dia tuh memprovokasi agar orang-orang tidak senang sama umat Islam gitu. Jadi ini gitu ya. Jadi umat Islam tuh contohnya kayak gini. Umat Islam betapa mudahnya muslim diprovokasi gitu. Paham ya? Nanti ujungnya pasti ngarahnya ke radikal, teroris gitu. Kita tidak pernah melabeli umat Islam sebagai radikal, intoleran, teroris, dan betapa mudah diprovokasi. Kita tidak pernah ngomong gitu ya. Kita bukan provokator, tapi tanpa lagi jelas provokator ya guys ya. Menambah terus. Jadi bukannya empati terhadap umat Islam, dia malah melakukan menambah provokasi itu guys, terus menerus. Umat Islam diprovokasi hanya karena sebuah gambar Al-Quran berada di pangkuan patung Hanoman,
Tapi Lebih sekali lagi bukan hanya masalah itu ya, banyak masalah lainnya. Dan jadi itu sudah terakumulasi gitu. Nah, makanya saya katakan ya, apapun itu ya, itu harus ada pencegahan. Kayak janganlah sampai kayak ada Quran dibakar, Quran diinjak-injak gitu. Apa apa agama jadi mainan. Jangan terjadi, itu akan untuk umat Islam dicap radikal teroris. Anda itu sama dengan bermain api namanya. Contoh umat Islam tidak pernah melakukan hal itu terhadap kitab suci agama lain. Ada nggak umat Islam itu yang melakukan itu terhadap Alkitab? Nggak ada, saya rasa, ya kan? Yang melabeli umat Kristen itu dengan atau umat lain dengan sebutan radikal teroris intoleran, nggak ada. Yang ada menyebut umat Islam Kristen itu salah adalah kadal Italia, kadal Vatikan, nggak ada, guys. Nah, jadi umat Islam itu korban sebenarnya, korban. Makanya rentan terprovokasi karena sebabnya itu panjang rentetannya, guys. Bukan hanya ini saja gitu. Nah, tanpa lagi tidak akan mengerti itu. Karena dia nggak punya empati dia malah menambah masalah gitu. Soalnya gini loh, kalau ada video ini ya, nah kalau saya ada video ini, saya akan sampaikan umat Islam, makanya tolong hentikan ya, hentikan provokasi, hentikan label-label itu, ya, hentikan label-label kalian terhadap umat Islam yang kalian katakan radikal, intoleran, teroris, kadal gurun itu hentikan. Hentikan pembantaian di Rohingya, hentikan pembantaian di Uighur, di Palestina, di India, hentikan gitu. Hentikan menistakan agama Islam, menghalangi syariatnya, hentikan itu semua, gitu guys. Itu penyebabnya itu yang kita bereskan, gitu. Nah, Anda mau umat Islam itu damai, tapi terus ada provokasi, gimana mau damai? Provokator di mana-mana. Kedamaian tidak akan pernah tercipta kalau ada provokator. Anda harapkan misalnya gini, Anda punya keluarga Tamparagi. Anda harapkan keluarga Tamparagi damai, sementara keluarganya tiap hari ya dikatakan keluarga teroris, keluarga radikal, intoleran, keluarga kadal gurun, atau keluarga kadal Vatikan misalnya. Lalu Anda bangkai sudah Tamparagi di mana-mana lain gitu. Lalu Anda hina Alkitabnya. Bisa nggak Anda harapkan Tamparagi damai? Emang dia bukan manusia? Ya kan, emang dia malaikat apa? Nah, itu terjadi terus. Ya, tiap hari terjadi terus, guys. Anda baca berita, tidak ada hari tanpa ada berita radikal, intoleran, teroris, kadrun, tidak ada, guys. Tiap hari, guys. Bertahun-tahun tiap hari. Siapa yang tangan ini semua coba? Nah, jadi ada yang bisa terkontrol, ada yang out of control. Itu hal yang wajar. Karena ada provokasi. Orang itu tidak mungkin nggak semua orang bisa tahan terus-menerus diprovokasi. Makanya sebenarnya adalah hentikan semua provokasi itu, termasuk Tamparagi yang buat video ini. Hentikan semua itu, jangan nambah-nambah masalah gitu. Ya, ini sudah masalah ketika umat Islam terprovokasi karena memang udah banyak kejadian di mana-mana. Akhirnya umat Islam itu meledak di sini, ya. Jadi sumbu itu ya, jadi sesuatu yang dipanas-panasi itu akan lama-lama akan meledak. Ya, dipanasin terus tiap hari, bertahun-tahun seperti itu, ya meledak lama-lama, guys, gitu. Kemarahan timbulnya gitu. Nah, Tamparagi malah menambah pula itu. Jadi ini bagi dia kesempatan untuk tambah lagi menyerang Islam. Di situ logika berpikirnya tidak ada di Tamparagi ini. Nggak punya empati, ya kan? Jahat, ya kan? Orang lagi soalnya ini dari refleksi. Kenapa umat Islam begini gitu? Refleksi harusnya, tapi dia malah nambah masalah. Dia jadikan tambahkan itu terhadap Islam. Jadi nanti ujungnya pasti nanti dia bilang lagi radikal, intoleran, teroris. Jadi mau sampai kapan begini? Anda mau orang damai terus Anda provokasi. Umat Kristen aja ada pelarangan pembangunan gereja aja mereka sudah terprovokasi, bikin konten mengatakan umat Islam itu radikal, intoleran, teroris. Coba. Langsung label itu keluar gitu. Sementara kita tidak pernah melabeli umat lain itu sebagai itu. Gak pernah kita melabeli umat Kristen itu sebagai sebutan radikal, teroris, intoleran. Gak pernah, guys. Coba kemarin pembakaran masjid di Tolikara, gak pernah kita sebut mereka itu radikal, intoleran, teroris. Gak pernah. Kita sebut mereka tuh oknum, dah itu aja.
kita mau lebih mereka dengan itu, karena nanti kena semuanya nanti gitu kan. Jadi umat Islam itu cukup sabar sebenarnya guys. Jadi memang Islam ini diserang dari semua arah ya, bukan hanya dibantai, dibunuh, diperkosa, syariatnya diganggu, agama dinistakan, kitab sucinya dihinakan. Bahkan mereka juga, kita juga dilabeli dengan cap-cap radikal, intoleran, teroris, kadrun gitu. Siapa yang bisa tahan ini semua coba? Maka jangan salahkan ada muslim yang keluar kontrol gitu. Yang salah masa kami, yang salah masa orang yang diprovokasi, provokatornya yang salah guys gitu. Ini provokator kayak Tampar ini harus di istilah saya dilenyapkan, dalam artian bukan dibunuh ya, dilenyapkan, dibuang kemana gitu kayak, ya kan. Jadi orang jangan ada provokator kayak Tampar ini, letakkan dia di mana, kayak di Papua itu kayak sama OPM itu, dia ya kan digabung sama OPM itu coba, atau di mana kayak dibuang Tampar ini gitu, diasingkan di mana gitu kayak ke Amerika kayak dia gitu, daripada di Indonesia dia memancing terus dia ada kerja kan. Jadi provokasi itu ditambah lagi oleh Tampar lagi. Jadi kenapa? Jadi dunia ini hancur karena adanya provokator seperti Tampar lagi ini guys, memprovokasi umat Islam, memprovokasi umat lain. Jadi dia mau ngadu domba ini, dia mau ngadu domba antara Hindu dengan Islam gitu. Kalau dia mau fair, dia harus tunjukkan juga video. Oh, awalnya umat Islam itu begini karena ada kezaliman di mana. Kan dia sampaikan gitu. Paham ya? Jadi misalnya gini, Ya kita lihat misalnya, keluarga Tampar lagi dicap radikal, teroris radikal, intoleran, kadrun, misalnya keluarga Tampar lagi. Lalu ada yang dibantai keluarga dia, ya kan? Ada yang zulami, dihinakan gitu. Tiba-tiba Tampar Laginya marah. Ya. Lalu disorotlah kemarahan Tampar Lagi itu. Sehingga orang akan makin jadi orang itu jadi makin setuju dengan radikalin cap-cap itu yang ditembakkan pada Tampar Lagi. Padahal Tampar Lagi itu begitu karena ada provokasi tadi gitu. Kalau nggak gitu Tampar Lagi nggak begitu. Nah, itu logika berpikir seperti itu guys gitu. Ya paham ya. Ini Tampar Lagi ini memang dangkal, sempit pemikirannya, pandangan sempit. Jadi memang nggak punya empati. Memang tujuan, makanya saya katakan ya, betul kata Quran katakan, sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani itu tidak akan senang-senang dengan agama kalian, dengan milit kalian, ya, dengan budaya kalian, sampai kalian ikut mereka. Makanya ini cara mereka memprovokasi, melabeli gitu. Itu memang cara mereka gitu, mengadu domba biar kita ikut mereka guys gitu. Bahkan dia menjelekkan ajaran Islam tentang poligami. Main juga kekerasan rumah tangga. Dia gambarkannya dalam Islam itu dibolehkan. Jadi kan mana ada buat video tuh sampai tangan ini yang berdarah gitu kan. Ini provokasi guys. Islam tidak mengajarkan seperti itu, memukul istrinya, keluarganya sampai tangannya berdarah gitu. Itu apa coba? Nabi aja memukul istrinya dengan siwa. Anda tahu siwa? Apa sakitnya itu? Sikat gigi itu coba. Apa sakitnya sikat gigi itu coba? Jadi sekali lagi guys ya, Tampar Lagi. Jadi kenapa dunia ini kacau? Kenapa ada muslim itu yang meledak? Karena orang-orang provokator di Tampar Lagi ini. Jadi yang dibantas seharusnya orang-orang Tampar Lagi ini harusnya yang kita kritik. Ya, provokator ini. Karena orang tidak mungkin melakukan sesuatu kalau tidak diprovokasi. Provokatornya ini harusnya dibereskan gitu. Kalau nggak ada provokator, dunia ini aman guys, aman. Kayak saya buat video ini karena ada awalnya, nggak ujuk-ujuk sih buat video ini. Coba, ada kejadian ini kan, itu tidak saya videokan kejadian ini. Saya pamangan, ini awalnya banyak rentetannya sebelum jadi meledaknya Islam di Bangladesh ini. Ngerti saya, apalagi nggak ngerti. Ya ngerti saya. Nah, saya tidak buat videonya, tapi ketika Tampar Lagi sang provokator membuat video ini, ya saya langsung buat balasan kontennya guys, gitu. Jadi saya buat video ini karena provokasinya Tampar Lagi, maka saya buat video ini untuk meledak, untuk menenangkan ini. Jadi kita harus tahu pangkal masalah adalah ada pada sang provokator, para provokator gitu. Ya.
Apa Anda mau diprovokasi terus menerus? Ingat loh, provokasinya tuh bukan terjadi satu waktu, tiap hari guys, tiap menit, tiap detik, tiap jam. Ada baca berita isinya terlalu radikal, intoleran, teroris, ya kan? Itu aja isi berita. Umat Islam itu agama dinistakan, beritanya soal itu aja. Quran dibakar, dihina, apa diinjak dan segala macam. Itu aja beritanya guys. Syariat Islam itu di apa namanya, syariat Islam ya, poligami segala macam itu. Bahkan Nabi pun dihina, dikatakan pedofil lah, gila perang segala macam. Siapa yang tahan coba? Jadi kalau meledak di Bangladesh ini ya, itu wajar menurut saya, karena provokasi terus menerus. Gila ini provokasinya guys. Nah, jadi masih syukur tempat lain nggak meledak, masih syukur Indonesia nggak meledak. Coba kalau meledak di Indonesia coba. Makanya jadi gini, masalahnya adalah sebenarnya hentikan provokasi, aman dunia ini gitu. Tapi selama masih ada provokator, tidak akan aman dunia ini guys. Karena nggak ada orang mau diprovokasi. Nggak semua orang itu tahan diprovokasi. Karena manusia bukan malaikat gitu. Ya. Manusia itu punya rasa, punya hati. Dari 10 orang meninggal, lebih dari 100 orang terluka, dan rumah ibadat umat Hindu dirusak beserta rumah dan toko mereka. Kalau teman-teman belum bisa melihatnya, saya mau... Ntar guys, ini ada alarm pula nih. Oke, alarm tadi ganggu ya. Saya mau kasih satu informasi lagi. Bagaimana Al-Quran itu bisa ada di pangkuan patung Hanoman? Pada tanggal 20 Oktober 2021, kerusuhan di Bangladesh ini berhenti karena polisi menangkap pelakunya yang terekam di CCTV. Ternyata, pelakunya, orang yang menaruh Al-Quran di pangkuan patung Hanoman, orang yang menista agama Islam, adalah seorang Muslim. Nah, ini provokator nih namanya kan orang ini kan. Walaupun dia beragama Muslim, apapun agamanya provokator adalah provokator. Nah, ada provokator beragama Muslim, ada provokator beragama Kristen. Jadi apalagi pun melakukan provokasi nih. Lihat tuh yang melakukannya umat Islam itu melakukan hal-hal apa kekerasan. Umat Islam itu menista agama sendiri. Jadi tanpa lagi sekarang sedang melakukan provokasi dia sebenarnya. Gitu loh. Dia bernama Iqbal Hussein. CCTV itu merekam bahwa pada tanggal 13 Oktober, seseorang yang beragama Islam, seorang Muslim yang bernama Iqbal Hussein, mengambil Al-Quran dari sebuah masjid, lalu pergi ke kuil Hindu, kemudian dia pulang membawa pentungan Hanoman. Dari 40 orang penyerang umat Hindu yang ditangkap polisi, 4 orang diantaranya adalah teman-teman Iqbal Hussein. Jadi, umat Muslim yang menaruh Al-Quran di pangkuan patung Hanoman, umat Muslim juga yang marah-marah karena merasa agamanya dinista, tetapi umat Hindu yang menjadi korban. Nah, kita bisa berkata bahwa Iqbal Hussein adalah oknum. Dia tidak mewakili Islam. Tetapi bagaimana jika yang menaruh Al-Quran di patung Hanoman adalah seseorang yang beragama Hindu? Apakah dia mewakili Hindu sehingga warga Hindu yang lain harus diamuk massa? Jika satu orang dari agama lain yang melakukan kesalahan, maka dia mewakili agama itu sehingga semua orang yang beragama itu harus diamuk massa. Apakah sekian ribu umat Muslim yang menyerang umat Hindu itu tidak mewakili Islam? Nah, bagaimana dengan umat Hindu di India yang membantai Islam? Kita tidak ada sebut itu agamanya. Kita sebut umatnya. Paham ya? Mereka tidak mewakili Hindu. Nah, kita fair di sini. Kalau tanpa lagi nggak mau fair. Jadi siapapun itu, maupun umat Islam sekalipun, ya. Tapi ingat loh guys, ini ada provokasi sebelumnya di mana-mana gitu loh. Paham ya? Jadi nggak penting apa agamanya. Kalau salah ya salah gitu. Ya, tidak bisa dikatakan. Jadi gini guys ya. Kalau seseorang itu bisa mewakili agamanya, itu harus dibuktikan lewat dalil. Ngerti ya? Misal gini. Misalnya kayak di agama Kristen. Ada umat Kristen yang membunuh kayak Clinton Taran atau siapapun itu. Atau kayak penjajah Belanda deh, yang global itu kan penjajah tuh. Penjajah dengan misi Glory kan global itu, mulai dari benua Afrika hingga Amerika. Itu global mereka menjajah. Nah, kita lihat ada nggak dalilnya kita suruh mereka menjajah, menyebarkan Injil dengan Glory penjajah? Kan nggak ada.
Nah, berarti mereka tidak mewakili agama Kristen. Paham ya? Seorang itu bisa atau kelompok itu mewakili suatu agama kalau ada dalilnya. Paham ya? Kalau ada dalilnya nggak bisa dikatakan mereka mewakili agamanya. Agamanya tidak memerintahkan hal itu kok. Itu adalah perbuatan dari oknum-oknum atau kelompok gitu guys. Dan ingat, kelompok-kelompok oknum ini diprovokasi sebelumnya. Itu yang perlu dicatat. Jadi mereka ini tidak ujuk-ujuk melakukan itu. Ada provokasi dahsyat yang terjadi sebelumnya dan tiap hari. Ya, label-label ya, label-label dan juga aksi-aksi fisik gitu. Jadi itu yang perlu Anda pahami guys. Kalau teman-teman masih mau berkata, itu hanya Muslim Bangladesh yang gampang marah dan gampang diprovokasi, tidak mewakili Islam. Saya mau mengingatkan kejadian bulan November 2020. Pada waktu itu, semua umat Muslim di seluruh dunia, termasuk Indonesia, demo besar-besaran dan memboikot produk Prancis. Karena apa? Karena umat Muslim di seluruh dunia dibohongin oleh seorang Muslim yang berusia 13 tahun. Kalau teman-teman sudah lupa kejadian itu, saya ingatkan sekali lagi ya. Di Prancis, ada seorang anak perempuan berusia 13 tahun yang beragama Islam dihukum karena bolos sekolah. Tetapi karena anak itu takut dihukum bapaknya, dia berbohong kepada bapaknya. Dia berkata, dia keluar kelas karena gurunya menunjukkan gambar karikatur Muhammad. Bapaknya, seorang Muslim yang bernama Brahim Cenina, langsung marah dan menyebarkan kebohongan anaknya itu ke media sosial. Sehingga pada bulan Oktober tahun 2020, semua Muslim di seluruh dunia, termasuk Indonesia, demo besar-besaran. Jadi sebenarnya guys ya, bukan hanya itu terjadi, itu hanya pemantik saja gitu. Makanya saya katakan ya, apapun itu, kalau ada sudah memprovokasi, jadi orang yang sudah terprovokasi itu akan gampang untuk melakukan sesuatu gitu. Makanya jangan provokasi juga. Kayak Macron itu berapa kali dia menista agama Islam, Macron, dan membiarkan penista agama Islam hidup di negaranya. Coba ada pembuat kartun Muhammad Charlie Hebdo dan lain sebagainya coba. Jadi nggak sesimpel itu sudut pandangnya. Udah banyak kejadian yang menistakan agama Islam itu sudah banyak, gitu. Paham ya? Dan Tampar-Agi ini jadi Tampar-Agi adalah bagian dari provokator itu, ya. Bagian dari provokasi. Jadi dunia ini nggak aman selama ada orang-orang yang Tampar-Agi yang terus-menerus memprovokasi, ya, sehingga terjadilah hal ini. Jadi ini ya domba namanya guys, ya. Adu domba gitu. Jadi umat Islam tuh dengan cara apa? Dengan cara agar umat Islam itu makin dibenci dunia, kasih label-label itu, ya. Padahal ini perbuatan oknum. Dan ingat, oknum ini pun saya lagi itu karena melihat banyaknya kejadian sebelumnya. Jadi mereka ini bukan gampang provokasi sebenarnya, karena nggak ada orang yang bisa tahan guys. Saya nggak tahan ya, tapi gimana lah, ya. Saya berusaha tahan gitu. Tiap hari kita dicap radikal, ulama kita ditangkapin gitu kan, laskar kita dibunuh gitu, ulama kita dibubarin gitu. Coba Anda bayangkan. Jadi Tampar-Agi tidak akan pernah mengerti, ya, karena dia memang nggak punya empati dan dia memang tidak paham, guys. Dia tidak merasakan apa yang umat Islam merasakan. Saran dan memboikot produk Prancis. Selain itu, pada tanggal 16 Oktober tahun 2020, guru yang difitnah oleh Muslim itu dipenggal oleh seorang Muslim lainnya yang merasa sedang membela agama, padahal sedang dibohongin. Masih mau berkata umat Muslim tidak gampang diprovokasi dan dikibulin? Jadi saya katakan tidak gampang. Kenapa? Karena ini bukan hal. Jadi gini, kalau hanya karena hal itu oke. Tapi ada masalah lain sebelumnya dan sampai sekarang masih terjadi. Paham ya? Jadi nggak sesimpel itu. Jadi gini loh, ya ibaratnya gini. Ini sama kayak Tampar-Agi bilang gini ya. Misalnya gini. Keluarga saya kembalikan keluarga Tampar-Agi ya, biar Anda paham, biar gampang, biar dia paham lah, gitu. Keluarga Tampar-Agi dibohongin anaknya, jadi anaknya datang ke bapaknya ngadu, bapaknya Tampar-Agi ngadu, Pak, saya bukan di sekolah, saya keluar dari sekolah karena guru saya itu menunjukkan gambar karikatur Nabi Muhammad. Lalu datang saudara lain membunuh orang itu.
Lalu datanglah Tamparagi. Hitler itu gampang diprovokasi, hanya karena begitu dibohongi lalu dibunuhnya, dipenggal. Lah, dia tidak ngerti apa daripada keluarga ini gitu. Nah, keluarga Tamparagi ini sejatinya itu tiap hari selalu dilabeli oleh dunia itu keluarga radikal, intoleran, teroris. Ya, sudah Tamparagi di negara-negara lain, tempat lain itu dibunuh, diperkosa. Coba, Syariat Tamparagi ya dihina, nabinya dihinakan, akhirnya dinistakan. Coba. Jadi harus ceritakan seluruhnya. Oh, kenapa keluarga Tamparagi begitu gitu. Itu baru fair, baru anda baru paham dulu masalahnya. Tapi kalau video ini ya itu tadi orang yang tidak jujur ya. Di provokator memang nggak pernah jujur guys, provokator itu memang nggak pernah jujur ya. Dia hanya tampilkan apa yang nampak di depannya. Jadi kalau kita melakukan investigasi ya, kenapa sih? Kita kan psikologisnya kita harus tahu. Jadi contoh kayak misalnya ada orang misalnya kenapa orang ini misalnya kayak ada kenapa orang ini mencuri. Nah, tapi lagi menyalahkan tuh langsung itu orang mencuri. Kalau kita tidak, kita tanya kalian, kenapa dia mencuri? Jangan-jangan orang susah yang butuh makan gitu. Memang dia kalau nggak mencuri, nggak makan, dia kelaparan dan bisa meninggal guys, ya, karena mati kelaparan gitu. Nah rupanya, lalu kita investigasi lagi, rupanya dia tuh bukan mencuri sebenarnya, tapi dia mengambil miliknya yang diambil orang itu duluan gitu. Atau mungkin dia sudah berkali-kali mengalami kesal sama orang itu, misalnya dia keluarga dibully segala macam, ya udah cara dia untuk melampiaskannya ya itu dengan mencuri sekali itu saja, tapi dia sudah mengalami banyak kezuliman sebelumnya guys gitu. Nah harus lihat seperti itu, jadi jangan hanya lihat satu sisi saja gitu guys. Jadi contoh misalnya gini, kenapa umat Kristen protes ada pelarangan pembangunan gereja? Nah kita nggak bisa lihat umat Kristen protes gitu, enggak gitu kan. Oh, kenapa mereka protes itu? Nah kita detail, rupanya didapat setelah detail. Oh ternyata memang warga muslim itu nggak setuju. Itu udah detail loh guys. Kita udah lihat, kita beritanya kita baca semua. Ternyata memang umat Islam itu nggak setuju gitu. Tapi mereka terprovokasi kan, ya kan? Ada pelarangan gereja dipublikasi, langsung semua youtubernya bikin konten itu guys. Itu namanya mereka terprovokasi dengan gampang ya. Padahal hanya masalah pelarangan tempat ibadah ya, bukan pelarangan ibadah. Yang memang warga nggak setuju. Saya katakan sekali lagi, apapun itu, Anda membangun apapun itu, termasuk tempat ibadah. Kalau warga setempat nggak setuju ya Anda jangan paksakan. Cari tempat lain gitu, gampang. Apa masih dipaksakan kehendak Anda di situ coba? Kita tidak boleh memaksakan kehendak guys gitu. Apalagi clash dengan warga setempat, nggak boleh. Karena warga setempat yang punya kuasa di situ, mereka yang tinggal di situ. Kayak kita juga, kita bangun masjid di komplek ini misalnya ya. Komplek ini komunitas muslim alhamdulillah, tapi coba kita bangun masjid di komplek komunitas Kristen. Ngapain coba? Jadi sebelum kita membangun kita udah ngerti, ini bakal masalah ini. Jadi kalau kita datang pada komunitas Kristen, boleh nggak bangun masjid ini? Oh semuanya welcome gitu. So kita bangun. Ini kan tidak, di Bekasi itu atau tempat lain itu ya, mereka bangun gereja itu tanpa persetujuan warga. Warga udah nolak padahal dibangun juga gitu. Bahkan waktu tahun 2012 itu ada kesepakatan untuk berhenti bangun itu, tapi mereka buat lagi guys. Jadi pembangunan jalan terus gitu. Luar biasa. Warga setuju tapi dipaksakan juga. Jadi hal itulah pemaksaan kehendak, label-label, penzoliman, ya, penistaan itu yang membuat masalah itu guys sebenarnya. Itu yang harus diberantas sebenarnya. Sebenarnya selain dua kejadian ini, masih banyak kok kejadian umat muslim diprovokasi, terutama di Indonesia. Kalau kamu masih tidak bisa melihat bahwa umat muslim gampang diprovokasi dan gampang dikibulin, berarti kamu buta. Karena gini ya, saya katakan ya. Mayoritas itu adalah yang punya power. Ya, mayoritas itu biasanya mereka tuh akan saya katakan ya. Misal gini deh, gampang ya. Di Amerika kan mayoritas Kristen. Indonesia mayoritas muslim. Nah, jadi apa di Indonesia? Ketika ada minoritas kayak Tamparagi memprovokasi nih, melabeli kita sebagai radikal intoleran, buat video penistaan seperti ini kan, menista agama Islam, syariatnya, nabinya, ustadznya, ulamanya dinistakan oleh Tamparagi di tengah-tengah mayoritas muslim. Nah Anda bayangkan ya, orang muslim ya, kan kita balik nih, Anda bayangkan ada orang muslim di Amerika buat konten sendiri. Misalnya saya muslim, saya tinggal di Amerika, saya buat konten ya,
Misal, mohon maaf ya, saya ini cuman misalnya fuck Jesus misalnya ya, ya itu misalnya ya, fuck Jesus, fuck Christianity misalnya, di Amerika sih buat begitu. Marah nggak warga Kristen di Amerika? Marah, guys, karena saya minoritas berani melakukan itu di Amerika. Coba, ada nggak umat Islam di Amerika begitu? Nggak ada. Kita sopan, kita tahu diri. Umat Islam di Amerika tidak melakukan itu. Umat Islam di Amerika tidak ada yang menistakan nama Kristen, tidak ada. Membakar Alkitab nggak ada di Amerika. Di Indonesia pun nggak ada. Gitu. Jadi umat Islam itu tahu diri. Tapi orang-orang kita para gini tidak tahu diri. Udah minoritas, merusak pula gitu kan, provokator pula. Jadi orang-orang kita para gini ya, itu masih untung hidup di Indonesia. Coba, kalau dia hidup di Amerika, ya udah habis dia. Dalam artian ketika dia seorang Muslim. Jadi orang Muslim di Amerika itu tidak akan sebebas Tamparagi, nggak akan bebas Tamparagi, guys. Coba ada orang Muslim berani-berani bikin konten ke Tamparagi di Amerika, habis deh, guys. Belum ada bikin konten aja ya, sudah ditusuk ulama kita di sana, ada dibunuh itu. Orang keluarga baik dibunuh, ditabrak gitu tuh. Ini Tamparagi bebas bikin konten ini, tidak ada penangkapan sama dia, tidak ada proses hukum terhadap Tamparagi ini. Palingnya minoritas, guys. Siapa yang nggak marah coba? Jadi gini, kalau ada mayoritas misalnya menzolimi minoritas, ya orang akan mengatakan meskipun salah, orang katakan itu wajar. Mereka kuat, orang yang dari hukum rimba itulah orang yang lebih kuat akan orang lemah itu akan lebih rentan mengalami penzuliman dari yang lebih kuat, lebih besar. Itu wajar, tapi bukan benar ya. Saya katakan wajar, umum terjadi gitu. Peluang terjadinya lebih besar. Karena memang mayoritas itu lemah, mayoritas itu kuat. Nah, tapi kalau dibalik nih, minoritas kurang ajar sama mayoritas. Atau kita mayoritas itu lemah, mayoritas kuat. Ini namanya kurang ajar, guys. Udah tahu lemah tapi melakukan provokasi seperti ini, coba di Indonesia gitu loh, guys. Ini masih syukur Tamparagi ini masih bisa nyaman bikin video, bikin konten, gitu. Coba, ada nggak yang menghajar Tamparagi? Nggak ada. Kalau ini terjadi di Amerika, saya buat kontennya Tamparagi di Amerika, ya, terprovokasi umat Kristen di Amerika, umat Islam umat Kristen di Amerika lah. Tunggu, kalau di Indonesia ini, saya provokasi umat Kristen di Amerika, ya, dengan buat video-video seperti itu, ya, saya menistakan agamanya, saya habis di Amerika itu habis saya guys, gitu. Paham ya? Jadi Tamparagi ini dia nggak ngerti sudut pandang itu. Gitu loh. Ini sama kayak orang-orang misalnya gini nih. Oh, lihat umat Islam itu banyak yang pelacur, banyak yang perampok, banyak pencuri. Ya Anda lihatnya di Indonesia. Coba Anda lihat di Amerika sana coba. Jadi mereka ini berpikirnya tidak global Tamparagi ini. Berpikirnya hanya sebatas lokal. Jadi dia nggak paham peta global, guys. Jadi kita tuh kalau melihat masalah itu harus menyeluruh, jangan hanya sepotong-sepotong gitu. Kenapa umat Islam begini ya? Kenapa begitu ya? Harus dibahas kayak peran verifikasi, kita bahas detail kan. Kenapa begitu? Oh, ternyata begini gitu. Jadi kita nggak lihat hanya, kalau mereka tidak, mereka hanya batas itu saja. Lihat itu ada gereja dibangun, itu saja mereka nggak tahu permasalahannya, tidak mereka lihat dari tahun 2015 apa yang terjadi dan segala macam, tidak pernah gitu, guys. Jadi mereka nih, itulah orang saya katakan. Jadi bayangkan ada orang mukul orang di jalan. Apalagi langsung orang-orang Tamparagi masih gini mikirnya, jahat banget itu orang mukul orang jalan ya, langsung dia salahkan orang yang dipukul. Kalau kita tidak, kenapa orang dipukul ya? Kita akan tanyakan, oh ternyata orang ini rampok, oh ternyata maling, oh ternyata orang ini sudah mukul keluarga duluan gitu, bahkan bunuh keluarga duluan, ya wajar dipukuli gitu. Kita melihat sampai segitunya, Tamparagi tidak. Dia lihat, waduh itu orang dipukuli, jahatnya mukul ya, sampai stop sampai situ saja. Itulah Tamparagi. Lalu memprovokasi pula, woi warga lihat itu orang itu mukul orang itu gitu. Padahal yang dipukul orang itu rampok, maling ya kan. Orang itu memang mukul keluarga duluan, bahkan bunuh keluarga duluan gitu. Nah, jadi orang-orang akan terprovokasi akhirnya. Padahal yang salah orang yang dipukul itu gitu loh, guys. Itu poinnya di situ gitu. Sama kayak ini, yang salah adalah orang yang memprovokasi itu gitu. Dan itulah yang paling parah dari semuanya ini. Setelah kejadian seperti ini berulang di sepanjang zaman, umat muslim masih tidak sadar bahwa mereka gampang diprovokasi dan dibohongin. Mereka tidak merasa bersalah
dan tidak belajar dari pengalaman. Yang salah itu provokator, saya katakan, ya, provokator yang salah. Coba. Kalau tidak ada provokator, tidak ada hal gituan gitu. Dan provokatornya bukan biasa-biasa ya, guys, dahsyat, guys. Tidak ada umat lain yang dilabeli sebagai umat teroris, radikal, intoleran itu kadrun selain umat Islam. Ya. Tidak ada pelarangan syarat lain di dunia ini kecuali syariat Islam. Coba. Hanya syariat Islam saja, guys, gitu. Karena memang syariat Islam itu banyak bertentangan dengan maksiat. Contoh, orang maunya di mana-mana itu ya, pelaku maksiat itu ya boleh bebas bikin pabrik minuman keras, boleh bebas pelacuran. Islam menentang itu, gitu. Gitu loh logika berpikir, guys. Aman. Mereka bahkan bermain korban. Mereka pura-pura menjadi pihak yang dianiaya. Mereka mencari berbagai alasan untuk membenarkan tingkah laku mereka yang jahat. Jadi, yang jahat itu Anda tanpa lagi memprovokasi, ya, memprovokasi orang-orang untuk membenci umat Islam, gitu. Ya. Anda harus tunjukkan dalilnya mana di Quran, gitu. Jadi kita nih, guys, ya, kita nih justru kita tunjukkan kita nih sebenarnya agama kasih. Ya. Kenapa saya katakan begitu? Kita objektif sini. Kita tidak pernah menyebut umat Kristen sebagai umat teroris, radikal, intoleran. Nggak pernah, guys. Nggak pernah kita hina Tuhannya. Bahkan kita respect kepada Tuhannya. Anda bayangkan ya, betapa sayangnya, betapa cintanya, betapa hormatnya kita kepada Yesus. Karena Yesus adalah salah seorang nabi Allah juga. Yesus, nabi yang diutus sebelum Nabi Muhammad. Tapi apakah mereka begitu terhadap Nabi Muhammad? Tidak. Ketika saya tidak ngomong orang Islam yang menghina Yesus, ya, itu mereka tidak mengerti. Mereka anggap Yesus itu sesuatu yang lain. Kita ngerti banget Yesus adalah Nabi Isa. Maka kita sayang beliau. Umat Islam sayang sama Yesus, guys. Sayang kita, cinta. Dia adalah Nabi Allah juga, gitu. Nah, tapi apakah mereka begitu terhadap Nabi Muhammad? Coba. Jadi sekali lagi, guys, ya, ada banyak ketidakadilan di sini yang tidak dimengerti tanpa lagi. Yang menjadi pertanyaan bukanlah apakah umat Islam gampang diprovokasi dan dikibulin. Pertanyaannya adalah kenapa Pertanyaannya adalah kenapa ada provokasi? Itu pertanyaannya. Kenapa ada orang-orang seperti Anda yang suka memprovokasi? Itu masalahnya. Provokasi itu salah, guys. Provokasi itu dalam hal penghinaan, penistaan itu salah. Tapi provokasi untuk kebaikan bagus. Misal saya memprovokasi orang, ayo kita sholat, ngapain nggak sholat di masuk neraka, itu provokasi yang bagus. Ngapain ini kalian nggak sholat, kalian ini nggak cerdas kalian ini misalnya, itu provokasi yang bagus. Gitu, biar orang tuh terjun untuk sholat gitu. Ngapain kalian malas-malasan, ayo kerja gitu. Itu provokasi. Apa kalian kalian ini lemah nggak kerja, tapi itu provokasi yang bagus gitu. Tapi bukan penistaan, provokasi yang Nabi Muhammad itu pedofil apa segala macam, bukan gitu, guys, gitu loh. Jadi pertanyaannya adalah bukan kenapa umat Islam itu gampang provokasi dikibulin, karena dia nggak tahu peta global, ya, nggak tahu yang terjadi dia mungkin karena dia melakukan, dia nggak sadar, karena itu kelakuan dia gitu, kelakuan orang-orang tanpa gini. Nah, pertanyaannya adalah bukan itu, kenapa kalian terus-menerus melakukan provokasi? Kenapa kalian terus-terus menghina agama Islam? Kenapa kalian terus-menerus menista agama Islam? Kenapa kalian terus-menerus memprovokasi umat Islam? Kenapa kalian terus-menerus melabeli umat Islam dengan label-label yang buruk? Kenapa? Itu masalahnya. Kalau kalian tekan itu, tidak akan ada masalah di dunia ini, guys. Itu poinnya. Kalau kita objektif, kita tidak akan menyalahkan orang yang terprovokasi. Enggak. Provokator itu ditangkap harusnya, diselesaikan, gitu kan. Dibuang ke kemana mereka gitu kan, dibuang ke ke Afrika, ke kemana kayak gitu, daripada di sini mereka memprovokasi terus kerjanya gitu kan. Itu masalahnya, guys, poinnya. Islam begitu gampang diprovokasi dan dikibulin. Kenapa dari semua agama yang ada di dunia ini? Itu masuk pengibulan loh. Ketika Taparagi mengatakan ini adalah umat Islam itu teroris, itu pengibulan, itu kibul namanya, mengibul namanya. Umat Islam itu bukan umat teroris ya. Oknumnya iya, ada oknum-oknumnya. Tapi bukan umat Islam. Salah besar entah itu. Bukan jenis Islam itu. Jadi ini namanya mengibul gitu. Jadi Taparagi ini lengkap. Ada provokasi, ada pengibulan gitu. Nah itu masalah di situ. Bukan kita yang terprovokasi, bukan. Orang-orang yang
mengibul dan memprovokasi, inilah masalahnya. Umat Islam adalah umat yang paling gampang diprovokasi untuk berbuat anarkis. Oh iya, Anda tidak lihat kelakuan umat Anda, ya, pemberontakan, pembunuhan, menabrak beberapa keluarga dan lain sebagainya, merusakan ulama gitu. Ya, bahkan Anda setuju Islam itu teroris radikal. Anda yang gampang terprovokasi. Jadi buktinya mereka terprovokasi, jadi buktinya umat Islam terprovokasi ya. Mereka sudah marah melihat ada pelarangan gereja. Ya. Mereka banyak kejadian di dunia ini yang umat Islam itu ditindas gitu. Bahkan mereka sampai melabeli gitu. Sampai tahap melabeli yang tidak pernah lakukan umat Islam, melabeli umat lain dengan sebutan itu, nggak pernah dia melakukan itu, guys. Jadi sebenarnya yang gampang terprovokasi lah orang-orang kita tampar gini, ya. Bahkan dia tuh selain provokator juga gampang terprovokasi, guys, gitu loh. Jadi hanya karena kejadian ini ya, dia nggak lihat rentetan sebelumnya, lalu dia katakan umat Islam tuh seperti ini, gampang diprovokasi. Padahal dia yang termasuk orang-orang yang memprovokasi. Coba inilah jahatnya dia. Sudahlah provokator, ketika orang terprovokasi disalahkan pula. Dia orang ini jatuh terima tangga, guys. Dia ada bayangkan ada orang yang memprovokasi. Ketika orang yang terprovokasi disalahkan pula. Ya salah ya provokatornya. Gitu harusnya logikanya kan, bukan orang yang terprovokasi, guys. Agama yang benar itu seharusnya membuat tingkah laku orang menjadi semakin benar, membuat orang semakin sabar dan tidak. Jadi diam terhadap provokasi gitu. Jadi gini guys ya, lengkap sudah berapa lagi nih guys. Udahlah provokator, bahkan dia mengajak orang. Ini gini guys, ada dia suka memprovokasikan. Lalu dia bilang kan, ketika orang terprovokasi harus katakan lihat tuh kelakuannya. Jelas-jelas dia mau orang-orang dia mau memprovokasi. Lalu habis itu kata dia lagi kalian tuh sabar dong kalau diprovokasi. Enak bener dia coba. Siapa dia coba guys? Ya. Sudah memprovokasi orang-orang dia dan dirinya gitu, memprovokasi umat Islam. Lalu ketika umat Islam itu terpancing, dia salahkan pula. Bahkan dia maunya kalian tuh sabar dong kalau diprovokasi. Nah benar dia coba. Ini sakit di sini gitu guys, logika berpikirnya. Gampang diprovokasi. Padahal gampangnya simple. Hentikan provokasi. Itu poinnya gitu. Jadi jangan mengganggu orang lain, itu intinya. Tapi kalau Anda ganggu terus orang lain, terus ganggu agama lain, ya kita tidak akan menemukan kedamaian, guys, itu. Jadi enak betul dia, ya, udah memprovokasi, ketika orang terpancing dia langsung bully gitu kan, lihat tuh. Habis itu dia katakan kalian harusnya sabar loh, enak betul Anda. Masa orang disuruh sabar ketika diprovokasi oleh dirinya gitu? Aneh nih guys, lo pikirnya. Kamu mau berkata bahwa Islam adalah agama yang benar, itu adalah hak kamu. Tetapi kenyataannya, semakin seseorang mempelajari agama Islam, dia akan semakin tidak menemukan salah ya. Yang penyebab ini semuanya lah bukan karena orang belajar agama Islam. Ingat ya, bukan. Yang membuat orang ini sebetulnya adalah provokasinya itu. Itu masalahnya. Jadi tanpa lagi ini sedang mengibuli kita nih guys, ya. Kalau dia sama yang mengatakan kalau Anda belajar agama Islam makin mendalami Anda akan seperti ini. Enggak. Ini jadi bukan hanya umat Islam, siapapun itu, kalau Anda provokasi dia akan meledak. Saya tanya, Bentuntaran tuh dia belajar agama Islam enggak? Kenapa dia meledak membunuh orang muslimin di Selandia Baru Australia? Kan dia melihat baca berita bahwa Islam teroris radikal, dia terprovokasi guys. Itu orang-orang kayak Bentuntaran, orang-orang yang membunuh di Inggris itu ya, dan orang di Amerika yang nusuk ulama, yang nabrak satu keluarga sampai meninggal, itu karena mereka terprovokasi melihat berita media bahwa Islam itu radikal, intoleran, teroris, sehingga mereka melakukan aksi itu. Apakah karena mereka belajar agama Islam? Enggak guys. Orang apapun apa agamanya bisa terprovokasi. Bukan hanya orang yang makin mendalami agama Islam, enggak gitu guys. Yang masalah itu adalah provokatornya gitu, bukan orang yang terprovokasi gitu loh. Ini masa akibat yang disalahkan, sebabnya itu yang masalah. Ada sebab akibat, ada salahkan akibatnya. Ya nggak mungkin ada akibat kalau nggak ada sebab gitu guys. Sebabnya itu yang dipotong harusnya, yang diselesaikan sehingga tidak timbul akibat gitu. Pencegahan itu yang penting. Itu.
Misal kayak ada orang kebut-kebutan jalan, tiba-tiba dia kecelakaan. Sebabnya itu, kenapa anda kebut-kebutan jalan gitu? Itu poinnya, guys, yang disalahkan. Sebabnya itu gitu loh. Bahkan dia akan semakin gampang marah, gampang dikibulin, dan itulah terjadi pada Betontaran ya, dan orang-orang lainnya di dunia ini. Inilah nampak kebodohan berpikir dari Tampar ini kelihatan, guys. Ya. Ini saya sangat sedih loh, ada orang-orang yang punya intelektual rendah seperti Tampar ini di bumi kita tercinta Indonesia ini, ya. Coba anda lihat, Buya Yahya, siapa, Ustadz Khalid, siapa lagi yang lain, ya, Agim, coba. Mereka tuh kurang apa belajar agama mereka, coba, mendalami agama mereka, coba. Kecuali semua muslim begitu, kan tidak. Dan ini juga terjadi di agama lain. Contoh umat Kristen tuh kayak Betontaran, pelaku perang salib, pelaku penjajahan dengan slogan God Gospel Glory, yang mereka juga memperbudak gitu, merampok jajahan tanah jajahannya. Itu diinisiasi oleh Paus di Vatikan pada waktu itu. Coba. Jadi guys ya, siapapun orang itu ya, kalau diprovokasi ya dia akan terprovokasi gitu. Ada peluang dia terprovokasi gitu. Tidak melihat agama apapun itu, tidak melihat seberapa dalamnya dia mendalami suatu agama. Bukan itu poinnya, guys. Dan masalahnya adalah karena provokator itu yang harus dibasmi harusnya. Gampang diprovokasi. Yang sudah parah akan menjadi teroris dan bisa melakukan bom bunuh diri. Nah, itu yang terjadi pada Betontaran. Tapi guys ya, Betontaran ini lebih parah pada keluarga ini. Anda bayangkan ya, berapa korban Betontaran itu? Ini nggak sebanding dengan keluarga ini, gitu. Ya, Betontaran tuh bayangkan kayak di film Cowboy, Anda lihat videonya itu mengerikan, guys. Dia jadi Selandia Baru dan Australia ya. Itu sampai jadi hari bergabung nasional itu, saking kejinya, guys, gitu. Nah, kalau ini mereka masih mengorbankan dirinya gitu. Betontaran mana gitu dia, coba. Dia mau orang lain jadi korban, mereka tidak mau jadi korban gitu. Nah, itu mental orang-orang kayak Betontaran gitu. Jadi mereka tuh hanya mau orang lain susah. Kalau ini tidak, mereka ini bahkan mereka ikut berkorban gitu, guys. Tapi saya tidak membenarkan kelakuan mereka ya, perbuatan mereka. Mereka ini hanyalah korban. Jadi orang-orang ini yang di foto ini ya itu juga korban gitu. Ya, mereka melakukan ini karena mereka adalah korban dari yaitu provokasi. Jadi ingat ya, mereka ini begini ya. Jadi saya salahkan ya juga dari orang-orang kayak Tamaragi, karena mereka terus memprovokasi, menistakan agama Islam. Jadi orang-orang begini guys ya ada karena provokasi itu. Ya, kan orang kayak keluarga ini ya, saya mengasihi keluarga ini ya, karena mereka keluarga yang tersesat. Saya miris ya, waktu saya sempat nangis ya melihat mereka ini. Ya sedih saya. Mudah-mudahan Allah ampuni mereka karena mereka melakukannya tidak ketahuan. Apalagi anak ini guys. Anaknya ini saya yakin masuk surga guys, anak ini guys. Karena mereka nggak ngerti apa-apa deh guys. Ya. Nah orang tuanya juga kalau mereka nggak ngerti juga karena sesat itu insya Allah masuk surga juga gitu. Kecuali mereka tahu itu salah mereka lakukan gitu. Nah jadi kita doa semoga mereka diselamatkan gitu. Karena mudah-mudahan mereka melakukan karena mereka tidak paham itu. Nah jadi orang-orang kayak keluarga ini itu sama kayak kasus di Bangladesh karena provokasi guys ya. Di keluarga ini ya yang saya yakini itu sama kayak saya, kayak umat Islamnya. Kami ini sebenarnya udah gerah gitu, tapi ada yang bisa mengontrol, ada yang tidak gitu. Coba umat Islam dibantai di mana-mana, di Bangladesh, di India, di Palestina, di Uighur, di Rohingya, ada juga di Australia kemarin Betontaran dan sebagainya, di Inggris ditabrak mati satu keluarga Islam gitu, dan di Ambon Poso gitu kan. Jadi kekecewaan ini semuanya adalah sebabnya itu ya dibantas, bukan akibat guys. Mereka ini cuma akibat dari sebab yang sudah terjadi bertahun-tahun tiap hari itu guys, gitu loh. Itu poinnya. Kenyataannya orang Islam yang baik adalah orang Islam yang moderat. Nah, apakah orang ini baik nih? Apakah orang bertiga ini baik? Ya, Ade Armando, siapa nih? Aduh saya lupa namanya. Dari Siregar nih, Eko tadi apakah baik mereka? Mereka tiap hari selalu menyerang ulama nih guys.
menyerang syariat, ya. Syariat ribat, ada yang dunia. Jadi itu berapa ulama sudah meluruskan mereka gitu, ulama yang berilmu gitu. Jadi mereka ini ngomong-ngomong syariat Islam guys, mereka menyerang-nyerang para ulama. Apakah itu yang dibilang baik gitu? Mereka ini buzzer RP, tahu ya buzzer RP ya? Ya, yang orang yang yang diduga mendukung pemerintah dengan menerima bayaran gitu guys. Jadi apakah mereka ini orang-orang baik gitu? Musa ajar Islam, Anda tahu Islam itu berlaku adalah lakum dinukum waliyadin. Itu aturannya. Karena agama Anda tidak ada itu, ya itu urusan Anda. Tapi Islam itu ya perlu belajar tanpa lagi ya. Anda harus belajar Islam deh biar Anda tahu. Kami punya aturan namanya lakum dinukum waliyadin. Agamaku, agamamu. Jadi kalau kita nggak boleh ikut-ikut mereka, ikut-ikut tanpa lagi nggak boleh. Tanpa lagi silakan mau pakai topi religius silakan, urusan kalian. Kami tidak boleh. Masa ketika kami menolak ya, kami dikatakan radikal, intoleran, tidak baik. Ya. Kalau modern itu tidak boleh. Jadi gini guys ya, modern itu bukan hanya hal seperti ini ya. Enggak. Jadi modern itu jangan lihat hanya begini saja, misalnya kayak pakai topi singkras, bukan itu. Modern itu bukan itu. Ini sudah melanggar syariat. Ya. Banyak hal lain yang bisa kita lakukan, membantu umat Kristen yang kelaparan, bisa kita lakukan itu, hal yang tidak bertentangan dengan agama kita gitu. Jadi Islam itu bukan umat yang semuanya nggak boleh, ada yang boleh dan tidak, yang nggak boleh ya kita nggak dilakukan, itu memang perintah agama, tapi ada yang boleh kita lakukan. Jadi kita punya aturan yang itu tidak diingat tambah lagi, dia maunya bebas semua gitu. Jadi gini guys ya, sama kayak contoh bisa gini ya. Ini biar Anda paham ya. Banyak contoh nih guys ya. Jadi sudah pernah saya buat di video saya sebelumnya. Misal keluarga saya dengan keluarga Tamparagi. Keluarga Tamparagi adalah keluarga bebas. Jadi mereka anggap kebebasan itu modern. Mereka bebas itu. Anaknya boleh nggak pulang-pulang sampai pagi, boleh ke diskotik, boleh mabuk, boleh boleh jajan di luar sama pelacur misalnya segala macam, boleh melakukan maksiat, minum minuman keras gitu kan, boleh pacaran. Perempuannya boleh pakai seksi, tidak pakai hijab boleh gitu kan. Nah, keluarga saya itu nggak boleh aturan agamanya, aturan keluarga lah, biar Anda paham. Aturan keluarga saya nggak boleh anak itu keluar lewat jam 10 malam, harus di rumah. Anak saya misalnya nggak boleh ke diskotik, nggak boleh dugem, nggak boleh minum keras, nggak boleh main sama pelacur misalnya. Itu aturan keluarga saya. Lalu mau dibebaskan sama Tamparagi. Ketika saya melakukan aturan itu, dia berkata kepada saya yang buat aturan itu kan ayah ibu saya, Bob, kalian itu nggak moderat loh, ya. Kalian itu radikal loh, intoleran. Kenapa? Ya, masa jadi misalnya saya protes nih, adik saya misalnya keluar diskotik, saya marah itu, dik, kamu ke diskotik kan aturan keluarga kita nggak boleh, papa mama kita melarang kita ke diskotik, minuman keras, mabuk, dugem segala macam, kamu mau lakukan. Nah, ketika saya marah ya adik saya, komplain ke adik saya, ingatkan dia karena aturan keluarga, datang tambah lagi, kamu kok gitu Bob, kamu nggak moderat ya, kan ininya nggak ada guys, pikirnya itu aturan keluarga saya, kenapa kamu ikut campur? Kalau kamu mau ke diskotik silakan, mau minum keras silakan, itu aturan keluarga kamu tidak melarang itu, silakan. Tapi jangan ganggu keluarga saya. Keluarga saya memang punya aturan yang harus kami penuhi sebagai anak-anak gitu. Nah, itu yang dilakukan Tamparagi sekarang ini. Umat Islam tuh nggak boleh pakai topi sinterklas, nggak boleh mengucapkan selamat Natal gitu. Itu dilarang di agama kami, sama kayak aturan keluarga tadi. Datang Tamparagi, kamu nggak moderat, adik kamu dugem kamu larang, kamu marahi. Masa modern dengan melanggar aturan keluarga, mengalah sama dia dan melanggar aturan keluarga. Tiap keluarga punya aturan masing-masing, tiap agama punya aturan masing-masing gitu. Jangan disamaratakan semua. Kalau agama Anda tidak punya aturan ya silakan, itu agama Anda, kami punya aturan. Jadi sama seperti keluarga tadi, kalau keluarga Anda kamu punya aturan mau ke diskotik segala macam silakan, keluarga kami jangan dibawa-bawa gitu. Jadi ketika kita ada protes, kenapa umat Islam memakai itu topi sinterklas, kenapa mengucapkan selamat Natal, kenapa ada yang
mengajak umat Islam untuk memprovokasi, ayo ucapkan selamat Natal, ayo ucapkan itu, ketika kita larang umat Islam begitu, tiba-tiba mereka mengatakan tidak moderat kita atau radikal. Itu udah rusak pola berpikir ya guys. Ya, orang tiap keluarga punya aturan masing-masing, agama, jadi dia tuh tidak pernah menghargai apa aturan Islam gitu. Ini sama kayak orang kayak dia mengurusin aturan keluarga saya, nggak boleh dugem, nggak boleh ini, lalu dia katakan, oh kalian tidak moderat. Itu urusan anda, ini keluarga saya, agama saya, aku melindungi kemarin, agama anda silakan ini. Kalau orang Kristen silakan pakai topi sinterklas, ucapkan selamat, silakan. Itu memang kalian bebas. Kalau kami tidak, kami punya aturan bro gitu. Jadi jangan ketika orang bertahan pada aturannya, lalu anda provokasi, anda bully gitu. Itu berarti anda nggak ada ininya, nggak sehat pola pikir anda gitu kan. Artinya, orang Islam yang baik adalah orang Islam yang tidak benar-benar menjalankan agama Islam. Dan orang-orang yang menjadi teroris adalah mereka yang benar-benar ingin menjalankan Ada nggak diajarkan teroris dalam Islam? Ada nggak dalilnya? Itu poinnya di situ gitu. Itu yang tidak mengerti tanpa lagi. Jadi kalau orang itu dikatakan melaksanakan ajaran agamanya, harus ada dalil. Nah, orangnya ada dalil nggak? Tadi tanpa lagi nggak ngerti guys gitu. Nggak paham, orang tanpa lagi memang maaf ya saya katakan bodoh gitu, kurang cerdas gitu guys. ajaran agamanya. Jadi, orang Islam yang baik itu menjadi orang baik bukan karena agamanya. Oh iya, jadi orang Islam itu jadi baik karena agamanya tanpa lagi. Kayak bilang tentaran gitu, kayak siapa itu? Kayak tanpa lagi sendiri itu, termasuk memprovokasi ini, gitu. Itu baru baik gitu. Ini memang sebuah ironi. Jadi ironi itulah orang yang memprovokasi, lalu ketika orang itu terprovokasi langsung dibully, lalu dikatakan pula kalian harusnya sabar gitu ketika saya provokasi. Itu baru ironi guys. Enak bener nih orang gitu kan. Nah itu yang jadi pertanyaan apa lagi. Enak bener deh guys. Mengaku bahwa agamanya adalah agama damai, tetapi apapun agamanya ya kalau ada provokasi ya bisa nggak damai. Apapun agamanya, termasuk agama Kristen sekalipun, ada provokasi tidak akan damai. Coba ketika ada pelanggaran di gereja, coba dan diprovokasi pula oleh apalagi akhirnya jadi heboh kan, protes umat Kristen gitu. Jadi mereka demo aja itu sudah melanggar ajaran agama mereka sebenarnya, karena mereka kan dalilnya adalah kita berpikiran kasih berpikiri. Jadi ketika ada pelanggaran gereja dikasih, mereka juga akan membentuk gereja mereka di mana-mana gitu kan. Kan itu tanpa berpikiran itu anggaplah pelanggaran pembangunan di gereja, lalu mereka tutup gereja mereka di tempat lain. Itu kan berarti kan tanpa berpikiran kasih berpikir mereka, tapi mereka tidak berpikiran, mereka protes gitu. Jadi sekali lagi guys, ini tanpa lagi tidak orang-orang ini tidak melaksanakan ajaran agamanya. Jadi seakan-akan agama kasih tanpa berpikiran berpikir, tapi faktanya dia melakukan protes gitu guys. Sama sekali tidak ada kedamaian di dalam hati mereka. Semakin mereka mempelajari agama mereka. Jadi kedamaian, jadi mungkin bukan masalah damai apa tidak, ya. Tapi provokasi guys, itu penting poinnya. Orang provokasi, gimana mau damai? Anda mengharapkan kedamaian, tapi orang terus Anda provokasi. Gimana Anda mau mengharapkan kedamaian? Jadi makanya kalau ini saya mau damai, hentikanlah provokasi Anda tanpa lagi, hentikan. Kalau Anda mau damai Indonesia, tapi tidak akan pernah damai Indonesia kalau ada orang-orang seperti tanpa lagi ini dibiarkan hidup berkeliaran di Indonesia coba. Anda bayangkan ya, saya seorang muslim bikin konten kayak tanpa lagi di Amerika. Damai nggak tuh Amerika? Nggak damai guys. Nggak damai. Apalagi bukan yang orang kita tanpa lagi bukan 1-2, banyak orang-orang YouTuber Kristen yang kita tanpa lagi ini banyak. Atau orang-orang misalkan agama Islam itu banyak yang beragama Kristen Indonesia ini. Nah, itu Anda bayangkan itu jadi di Amerika atau di Inggris. Damai nggak tuh Inggris Amerika? Nggak damai. Sedangkan umat Islam di sana baik aja masih nggak damai. Tengok kurang baik apa umat Islam di Amerika sama Inggris. Nggak pernah kita dengar ada penistaan agama Kristen di Amerika atau Inggris kan. Udah mereka dilakukan seperti itu. Apalagi kalau mereka melakukan seperti yang tanpa lagi lakukan gitu. Maka tanpa lagi itu harus jalan guys. Mereka semakin tidak menemukan kedamaian. Semakin mereka mempelajari agama mereka. Bukan. Semakin mereka diprovokasi, ya orang tidak akan makin damai. Jadi kuncinya damai adalah hentikan provokasi. Mereka menjadi semakin gampang marah, semakin gampang dibohongin, dan semakin gampang diprovokasi untuk berbuat anarkis. Dan yang paling parah, mereka masih terus menipu diri mereka sendiri bahwa agamanya adalah agama damai. Ingat ya guys,
Agama yang benar itu tidak membuat orang menjadi gampang. Bukan. Agama benar itu adalah agama yang tidak membuat orang jadi provokator. Lalu tidak membuat orang ketika dia sudah berhasil memprovokator, lalu membuli orang yang kena berhasil diprovokasi, dan tidak juga mengatakan sabarlah kalian sementara dia terus melakukan provokasi. Itu bukan ajaran agama yang benar, ya. Jadi sebenarnya kalau kita mau lihat ajaran agama yang benar itu adalah ya kita yang lakukan apa lagi, lengkap sudah tuh guys, mulai dari memprovokasi, ya saya ulangi lagi, mulai dari memprovokasi, menyerang, membuli orang yang sudah terprovokasi, ditambah terakhir adalah dan mengatakan sabarlah kalian kalau diprovokasi gitu. Enak bener dia itu, Pak. Apakah itu aja nggak benar? Itu poinnya situ guys. Jadi jangan lihat orang yang terprovokasi, siapa yang memprovokasinya, itu yang dimasalah sebenarnya. Marah dan gampang diprovokasi. Agama yang semakin dijalankan semakin membuat orang gampang marah dan gampang diprovokasi, bukan agama yang benar. Oke, sekian video. Jadi gini, apalagi nggak bisa bedakan antara manusia dan malaikat. Kalau malaikat ya, coba ada provokasi malaikat, dia tidak akan pernah terprovokasi malaikat itu, karena dia tuh malaikat diciptakan tanpa nafsu gitu. Jadi tanpa lagi membedakan manusia dan malaikat, nggak bisa gitu. Apapun agama Anda, kalau Anda diprovokasi, Anda akan ada peluang untuk provokasi. Gak hanya orang yang belajar Islam mendalam, gak hanya orang agama tertentu, semua agama, semua suku tuh ada peluang itu guys. Nah, karena ada orang-orang Islam yang baik, banyak malah, ya, yang saya sebut aja lah kayak Buya ya, Agim. Itu kurang apa dalam belajar agama coba? Apakah mereka melakukan kerusakan? Tidak. Ini poinnya Taparagi ini nggak objektif guys. Ya poinnya nunjuk situ. Jadi kalau kita umat Islam itu sangat objektif. Kita tidak mengaitkan bernuturan dengan umat Kristen. Tapi kalau orang ini pasti kayak ada orang bernuturan itu pasti dikaitkan dengan umat Islam gitu. Jadi kayak ada pelaku teroris kemarin yang tadi itu yang membunuh satu keluarga itu pasti langsung dikaitkan dengan Islam gitu. Ini ajaran Islam, umat Islam teroris pasti. Kalau kita tidak, nah, itulah pola berpikir kita tuh maju dan cerdas dibanding mereka. Mereka ini masih picik guys. Mereka bisa bedakan mana oknum, mana ajaran agama. Kalau kita tanyakan mana dalilnya, bahkan kalau ada orang Islam mengatakan benotara itu melaksanakan ajaran Kristen, kita tanya ke mana dalilnya, kita objektif. Taparagi tidak objektif ya. Kenapa? Karena tidak punya intelektual. Jadi kecerdasan intelektual Taparagi sangat rendah sekali guys. Itu saya buktikan di video-video saya. Oke? Jadi kalau ada tonton video dia ini, Anda harus cerdas lah sedikit gitu. Jangan gampang provokasi ya. Jadi karena dia sedang memprovokasi itu di video-videonya. Dan saya akan hentikan provokasi dia di video saya. Saya akan didik Anda, akan ajari Anda, akan sarankan Anda agar Anda tidak gampang provokasi oleh orang-orang seperti Taparagi, tentu salah satunya. Oke, ya mungkin sekian dulu video kita kali ini guys. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.